Salah satu pedagang di Pasar Johar, Kota Semarang mengaku resah dengan beredarnya beras premium oplosan. Ia lebih memilih untuk tidak menjual sementara merek beras premium tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak laporan dari jurnalis Metro TV, Ica Ervina dari Kota Semarang. Pemirsa, berdasarkan hasil investigasi dari Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian dan juga Satgas Pangan terkait dengan adanya diduga ratusan merek beras premium ini tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan atau bisa dikatakan ini beras oplosan. Kita akan menanyakan bagaimana tanggapan atau respon dari para pedagang di Pasar Johar, Kota Semarang. Kita sudah bersama dengan Bapak Sunarto, pedagang beras di Pasar Johar. Pak, sudah mengetahui nggak terkait dengan informasi beras oplosan yang beredar ini? Ya sudah, tuh dari TV itu datang. Bapak, terkait dengan ini tanggapan dari Bapak sebagai penjual seperti apa? Ya kalau bisa ya apa adanya aja, dan tidak ada oplos-oplosan itu ya. Kita hanya menjual tok itu ya, yang murah ya jual murah, yang larang itu ya jual mahal itu ya. Pak, ini kan ada beberapa merek yang ditentukan, ada sekitar 212 merek yang diduga oplosan. Ini berarti sampai sekarang masih menjual merek-merek tersebut atau bagaimana, Pak? Udah ada enggak. Sejak kapan, Pak? Ya ada setelah ada itu ya ada info dari TV itu ya, itu sudah stop ya, Pak? Stop enggak. Kalau dari konsumen sendiri ada komplain nggak? Enggak ada, belum tahu kok. Pak, saya boleh diinformasikan apa sih yang membedakan beras premium dan juga beras medium? Bisa ditunjukkan, Pak? Kalau yang ini berarti beras apa, Pak? Ini yang premium ya. Ya kalau yang medium. Itu bedanya apa, Pak, biasa? Ya bedanya ya agak tuh ya, agak kempling sama Agak panjang. nah terus itu Pecah-pecah ya, Pak? pecah-pecah. Pecah-pecah. Kalau dari harganya itu perbedaannya berapa? Selisih 100.000. 1.000. Nah. Kalau yang medium berapa? 15 terus saat 14 itu. Oh, berarti kalau yang medium 14.000, yang premium 15.000. Pak, terkait dengan adanya ini berarti sampai ada informasi pasti dari pemerintah masih belum mau menjual merek tersebut? Belum. Yang lain juga banyak masih ada ya. Banyak berarti ya, Pak. Pak, ini terakhir, Pak, harapannya berarti untuk pemerintah segera mengatasi itu? Ya moga-moga yang itu di stop aja dah, yang lainnya juga kacau ya. Jadi ya apa adanya itu aja. Ya, Pak, adanya ya, Pak. Terima kasih Bapak Sunarto dan pemirsa. Ini dari pedagang Pasar Johar, khususnya pedagang beras. Ini mengatakan bahwa tidak menjual beras di merek-merek yang diduga ini dari hasil investigasi dari Satgas Pangan dan juga Kementerian Pertanian, sehingga para pedagang ini tidak menjual sementara merek-merek tersebut karena resah dan pastinya para konsumen tidak ingin membeli merek-merek tersebut. Dari Kota Semarang, Ica Ervina, Novia Andrea, Metro TV. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjawab terkait dengan polemik beras oplos yang diungkapnya. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk membenahi tata kelola penjualan beras dan tidak segan-segan untuk menindaklanjuti perusahaan yang melanggar aturan. Berikut wawancara Jose Nicole dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Pertanian mengungkap adanya 212 merek beras yang dalam temuannya juga diungkap bahwa ada total lebih dari 85,56% tidak dijual sesuai mutunya. Artinya masyarakat yang membeli beras premium ini muncul dugaan bahwa ini dioplos. Dan untuk mendalami lebih lanjut kami akan langsung berbincang dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Menteri. Pak Menteri, kabar baik, Pak. Pak, yang menjadi pertanyaan daripada masyarakat ini, tindak lanjutan daripada 212 perusahaan itu seperti apa? Jadi setelah 1 bulan kita periksa seluruh ada 268 merek, kami kirim ke penegak hukum dan kita periksa bersama Satgas Pangan. Jadi kami sudah kirim, sekarang sudah ada pemeriksaan tanggal 10 kemarin, ada 10 perusahaan 26 merek sudah diperiksa maraton. Sebentar lagi diperiksa berikutnya. Ada, kalau tidak salah, ada 40 lagi. Pak, lalu berkaitan dengan penegakan hukum nih, Pak. Apakah mungkin kemarin Ibu Ketua Komisi 4 mengharapkan adanya efek jerah bagi perusahaan ini, Pak. Bagaimana Kementerian Pertanian merespon ini? Oh, kami sangat sependapat. Dulu pernah terjadi kan 2017 kalau tidak salah, 2016-2017. Itu perusahaan kami tutup bersama Pak Kapolri waktu itu. Jadi nanti saya yakin Satgas Pangan akan bertindak tegas. Aku yakin itu.
Pak, ini terakhir nih Pak, mungkin himbauan kepada masyarakat untuk tidak khawatir atau mungkin sedikit skeptis mungkin Pak, juga di sisi lain berkaitan dengan kualitas beras yang mereka konsumsi setiap harinya ingin disampaikan Pak. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, kami diberi arahan oleh Bapak Presiden melindungi masyarakat, menjaga masyarakat kecil khususnya, itu mulai dari petani sampai konsumen kita harus jaga. Kemudian masalah kualitas beras yang ada sekarang kita sudah produksi surplus sesuai BPS, data BPS, kemudian itu sesuai FAO, produksi kita naik. Dan beras kita kan yang kita serap sekarang ini ada hampir 3 juta ton, sudah hampir 2,7 juta ton itu beras baru. Kemudian kita ke depan, sekarang ini bukan ke depan, sekarang sudah keluarkan bantuan sosial 360.000 ton. Kemudian SPHP itu beras yang dijual murah itu 1,3 juta ton. Sekarang kesempatan kami mohon izin pada masyarakat, kesempatan kami ingin perbaiki tata niaga sehingga konsumen menerima beras kualitas sesuai dengan harganya. Kalau premium, harganya premium juga kualitasnya premium. Itu yang kami ingin perbaiki. Dan mudah-mudahan setelah ini ke depan semua kualitas beras terjamin dengan baik. Ini adalah momentum kita perbaiki. Kenapa? Produksi kita baik, stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Sehingga kita mudah untuk memperbaikinya. Kalau stok kita hanya 1 juta atau di bawah standar, itu berbahaya, sangat berbahaya kalau kita ingin tata. Manakala ada spekulan main, ini bisa berbahaya, terjadi konflik sosial di antara kita. Tapi sekarang alhamdulillah stok kita kuat, jadi tenang, nggak usah cemas. Berasnya yang kita salurkan nanti ini berkualitas dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, semoga komitmen ini bisa menjadi hal yang baik bagi masyarakat ya. Terima kasih Pak Menteri. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Jakarta, Justin Nicole, Suaritiasa, Metro TV.